Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Hari ini kalian belajar lagi bersama Ibu Dilon. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 2, subtema 2, dan pembelajaran kelima. Kalian sudah siap? Jangan lupa sarapan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan simak video berikut ini. Yuk! Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran kelima. Jika kalian sudah siap, mari kita langsung simak bersama-sama materi berikut ini. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama-sama. Nah, sebentar lagi kita akan memperankan percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu. Mari kita perankan bersama-sama ya anak-anak. Selamat sore, Bu. Lalu ibu membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Lalu Udin datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang. Lalu, kata Benny, baiklah, ayo. Benny dan Udin berizin kepada ibu bersama-sama. Ibu, kami berangkat dulu ya. Lalu kata ibu, Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Nah, dari percakapan ini, kita bisa simak bersama-sama apa sih isi percakapannya. Setelah kita menyimak bersama-sama, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Apa ya anak-anak isi teks percakapannya? Ada yang tahu? Ya, isi teks percakapannya adalah Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Lalu pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Bagaimana ya cara Benny bertamu? Cara Benny bertamu yaitu yang pertama mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Lalu Benny mengucapkan salam. Itu adalah cara bertamu yang baik ya anak-anak. Jadi tidak langsung masuk ke rumah. Kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu lalu mengucapkan salam. Nah, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Menurut Bu Dilon, sikap Benny itu baik dan sopan karena ia mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Dan tidak lupa sebelum berangkat bermain, Udin dan Benny berpamitan kepada ibu. Nah, pertanyaan yang keempat. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Berpamitan dengan ibu, itu adalah aturan sebelum kita bermain. Kita harus berpamitan dengan orang tua agar orang tua tidak bingung mencari kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah sampai di rumah Edo,
Benny, Udin, dan teman-teman lainnya bermain seperti pada gambar ini. Kira-kira ini permainan apa ya anak-anak? Sepertinya seru sekali. Nah, ini adalah permainan tarik-tarikan. Kalian penasaran tidak bagaimana cara memainkannya? Mari kita simak bersama-sama aturan permainan tarik-tarikan. Yang pertama, kita harus membagi dua kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Nah, peraturan yang kedua, dalam permainan ini harus diawasi orang dewasa atau orang tua. Jadi tidak boleh memainkannya secara sendiri tanpa ada pengawasan orang tua atau orang dewasa ya. Lalu peraturan yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan menarik dengan keras. Jadi harus yang menariknya secara biasa saja, tidak terlalu keras agar tidak menyakiti teman-teman yang lainnya ya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan benda. Ternyata ketika main di rumah Edo, Benny dan Udin beserta teman-teman lainnya menemukan banyak-banyak benda. Lalu mereka belajar tentang kegunaan benda. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita agar tidak cepat rusak dan tidak hilang ya. Jadi setelah kita menggunakannya, sebaiknya kita menaruh benda tersebut ke tempat awalnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu di sini ibu mempunyai gambar nih. Ini gambar Edo dengan keluarganya dan Udin, Benny beserta teman-teman lainnya. Di sini Benny dan Udin dan teman-teman yang lainnya terlihat seperti melambaikan tangan kepada keluarga Edo ya. Kira-kira mereka ini sedang ngapain sih? Apa ya kira-kira yang dilakukannya ya? Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita jawab pertanyaan yang ada di buku. Nih, pertanyaan yang pertama. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, mereka berpamitan kepada keluarga Edo. Jadi mereka melambaikan tangan karena berpamitan kepada keluarga Edo ya. Lalu pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Nah, tentunya pasti pernah ya teman-teman. Anak-anak pasti pernah melakukan hal tersebut ya ketika bermain ke rumah teman dan berpamitan untuk pulang. Lalu pertanyaan yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Kira-kira kapan ya kita harus berpamitan? Ada yang tahu? Ya,
Kita harus berpamitan saat pergi dari rumah atau saat meninggalkan suatu tempat. Lalu pertanyaan yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Nah, kenapa ya anak-anak? Supaya kita tidak dicari dan tidak membuat orang tua bingung. Jadi kita harus berpamitan agar orang tua tidak bingung mencari kita. Seperti itu ya anak-anak. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja, misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti aturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan ketika bermain di rumah teman anak-anak. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan saat bermain. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Yang kelima, bermain jangan lupa waktu. Yang keenam, masuk rumah teman mengucap salam. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang. Yang kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Nah, kira-kira apa sih manfaat mematuhi peraturan? Ini dia manfaat-manfaat mematuhi peraturan. Yang pertama, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan yang ketiga, yaitu disenangi banyak teman. Contohnya nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang dan cepat rusak. Seperti itu ya anak-anak. Apa sih akibatnya jika kita tidak mematuhi peraturan? Nah, yang pertama yaitu dijauhi oleh teman. Lalu yang kedua, permainan menjadi kacau. Contohnya nih, Dino bermain berentengan dengan curang. Akibatnya, teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain dengan curang. Jadi teman-temannya menjauhi Dino. Seperti itu ya akibatnya jika kita tidak mematuhi peraturan. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Hari ini kita belajar banyak hal loh, mulai dari aturan saat bermain di rumah teman. Lalu yang kedua, cara mematuhi aturan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang permainan tarik-tarikan yang kalian bisa coba di rumah. Tetapi ingat, harus dalam pengawasan orang tua ya. Dan yang terakhir, kita belajar tentang kegunaan benda. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk benda. Nah, yang sekarang kita belajar tentang kegunaan benda yang ada di sekitar kita. Banyak sekali kan anak-anak. Untuk lebih memahami materi, kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di WhatsApp. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya anak-anak. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.